Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, apa kabarnya Amang Inang? Kami terus berdoa Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan sukacita. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu yaitu yang tertulis dalam kitab Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jikalau kita melihat ayat ini, firman Tuhan ini, dan diperhadapkan dengan perumpamaan dalam bahasa Indonesia, sebutkan juga tong kosong nyaring bunyinya. Semakin nyaring bunyi daripada tong yang kosong, itu menunjukkan kekosongan daripada tong itu sendiri nyaring. Tapi kalau dia berisi dan dipukul, dia akan berdentum, tetapi tidak memberikan bunyi yang begitu besar sekali. Jadi hal ini, firman ini menasehatkan kita untuk menjaga setiap perkataan kita. Perkatakanlah perkataan yang seharusnya dan perkatakanlah perkataan tepat pada waktunya. Kalau kita berbicara, berkata-kata tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, kita hanya seperti pembual saja. Tetapi ketika kita memperkatakan perkataan sesuai tempatnya, waktunya, dan itu merupakan perkataan yang menjadi nasihat, pembelajaran bagi orang lain, adalah baik adanya. Tetapi kalau kita berkata-kata, berbicara seenaknya saja, atau bahkan kita tidak berpikir apakah itu di situasi yang sangat genting atau dan lain sebagainya, maka kita perlu mengoreksi setiap pembicaraan kita. Maka kita perlu mengevaluasi. Jadi kalau kita adalah seorang yang humble, yang ramah, boleh saja kita menyapa, tetapi mari kita ingat menjaga setiap lisan kita Bapak Ibu. Jadi mencintai perkumpulan-perkumpulan atau mencintai komunitas-komunitas, boleh saja kita menjadi me time atau quality time bersama dengan saudara-saudara kita atau teman-teman kita, tapi perhatikan setiap pembicaraan kita. Jangan-jangan dalam setiap banyaknya kita berbicara, jangan-jangan banyak pelanggaran pula yang kita ucapkan. Karena ada juga dalam bahasa Indonesia, Wata mengatakan juga, memang lidah tak bertulang. Jadi ketika perkataan itu tidak, dalam bahasa Batak, dang martuhor, atau perkataan kita itu bisa kita perkatakan dengan gampang begitu saja, ada banyak pelanggaran dan ada begitu banyak dosa. Maka mari perhatikan, jauhkan daripada gosip-gosip, jauhkan daripada berkerumun atau berbicara atau menggosipi orang lain, sebab setiap itu menjadi pelanggaran dan menjadi dosa. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi orang yang memiliki hal atau hikmat yang daripada surgawi, memiliki akal budi yang daripada Tuhan, dia akan berpikir, dia akan gimana ya, perkataanku ini memberkati, perkataanku ini berguna, perkataanku ini berfaedah atau tidak, atau bahkan perkataanku ini malah menyakiti orang lain, maka aku harus menahannya. Karena tidak semua perkataan atau yang kita ketahui itu kita ungkapkan, tetapi mari kita menjaga bicara kita dengan baik dan jaga memberikan yang terbaik dan tidak menjadi pemfitnah atau pembual di dalam kehidupan ini. Jadi kebenaran firman Tuhan, nasihat yang baik, itulah yang harus kita senantiasa pakai dengan mulut kita ini. Sebab Tuhan memberikan kita lidah, bibir untuk dapat memperkatakan perkataan yang baik. Mari nasihati cucu kita, anak-anak kita. Mari kita nasihati orang-orang yang boleh kita kasihi dan tanpa harus melihat keburukan, kejelekan orang lain serta memperkatakannya. Jangan Bapak Ibu. Tetapi ketika kita dapat menahan bibir kita, kita dapat hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan. Mari belajar hidup mengendalikan diri, hidup mengendalikan mulut dan lidah kita, supaya apa kata-kata yang keluar dari
mulut dan lidah kita Bapak Ibu itu semua kata-kata yang memberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah senantiasa kita menjadi pribadi-pribadi yang berakal budi, pribadi yang menyenangkan Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami, Engkau memberikan kami boleh berbicara, boleh memperkatakan perkataan kami Tuhan, tetapi kami berdoa saat ini biarlah perkataan kami, pembicaraan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, memberikan semangat kepada sesama kami, bukan malah menjatuhkan atau jauhkan daripada kami fitnah, bualan, dan kami hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, berkati mereka dalam setiap kehidupan mereka, biar Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.